Halo warga Nobar yang punya pacar 3 ngakunya setia. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series terbaru 2025 yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di sosmed alias viral. Mengisahkan tentang seseorang yang bisa melihat aib orang berupa garis-garis merah atau benang-benang merah di atas kepala yang menunjukkan berapa kali seseorang itu udah nganu dianu dengan siapa, semalam berbuat apa. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah S-Line. Di awal film, seorang gadis yang penampilannya aut-autan bernama Hyun sedang melihat dunia luar dari jendela apartemennya yang sebagian ditutupi dengan kardus. Anehnya, benang-benang merah muncul di atas kepala orang-orang yang dilihat oleh Hyun. Bahkan, Hyun juga bisa melihat berapa banyak benang pada orang di televisi. Benang itu adalah S-Line, yaitu garis yang muncul di atas kepala seseorang setelah melakukan hubungan intim. Semakin banyak garis berarti semakin suhu orang itu, alias banyak pengalaman weleo-weleonya. Dan jika dua garis saling terhubung, artinya kedua orang tersebut pernah menjalin hubungan seksual. Rupanya Hyun memiliki kemampuan melihat garis itu sejak lahir. Namun seiring bertambahnya usia, hal itu justru menimbulkan sebuah trauma mendalam, sebab ibunya membunuh ayahnya setelah melihat gambar Hyun yang menunjukkan bahwa sang ayah selingkuh dengan bibinya. 나는 입을 다물고 눈을 감았다. Karena tekanan batin setelah menyadari kemampuannya dapat membuat seseorang tewas, Hyun pun berkali-kali mencoba COD sama malaikat maut, tapi rencananya itu selalu gagal. Setelah sadar bahwa dirinya susah mati, Hyun kemudian merenung hingga mendapat wangsit bahwa dia harus tetap hidup untuk memecahkan misteri-misteri terkait kemampuan uniknya ini. 나 말고 누가 이 선을 보고 있는지, 이 선이 왜 생겼는지라도 알아야겠다고. Tapi akibat traumanya itu, Hyun jadi mengisolasi diri dan merasa cemas ketika berada di luar rumah. Namun, tetangga barunya yang bernama Nurul selalu datang untuk mencoba berinteraksi dengannya. Nurul bahkan sering mengantarkan makanan untuk Hyun, tetapi Hyun tetap tidak mau keluar dari zona nyamannya. Di sisi lain, mobil yang dilihat Hyun di awal film tadi ternyata milik seorang detektif kepolisian bernama Han Ji-uk. Walaupun kelihatannya seperti mas-mas biasa, sebenarnya Han adalah pria yang hobinya oleo-oleo. Bahkan, dia juga menjalin hubungan gelap dengan rekannya di kantor. Tidak heran kalau di penglihatan Hyun tadi, garis merah di kepala Han berjibun sampai kayak jengger ayam. Sementara di atap gedung sebuah sekolah terlihat seorang siswi dibully habis-habisan oleh segerombolan siswi lain yang dipimpin oleh Yeyong. Murid yang bernama Suna ini disiksa karena tidak mau memberikan uangnya. 전화랑 문자는 왜 씹어? 한 번만 더 신고하면. Sedangkan di tempat lain, Han sedang melakukan penyelidikan TKP pembunuhan di kompleks apartemen Sinwodong, yaitu kompleks tempat Han maupun Hyun tinggal. Korbannya adalah seorang wanita yang tewas akibat dicekik, tetapi apartemennya terlihat bersih dan rapi tanpa jejak sedikit pun. Hingga salah satu rekan Han memberitahu bahwa ada saksi yang melihat seorang pria memakai helm diduga kurir makanan datang ke apartemen wanita tersebut. Namun, setelah diselidiki, hari itu si korban tidak memesan makanan apapun. Ternyata kasus serupa sudah terjadi sebanyak 3 kali di area Sinwudong. Dan saat Hyun menonton berita tentang kasus tersebut, dia melihat pria misterius memakai helm full face yang hanya memiliki 1 garis merah tampak sedang menguping si reporter berita. Tak berselang lama, si pria berhelm itu muncul di depan rumah Nurul. Hyun yang yakin pria itu mirip dengan pria di berita, lantas berusaha menghubungi pihak kepolisian. Akan tetapi saat melihat Nurul menjalin hubungan dengan pria itu, Hyun pun tidak melanjutkan laporannya.
Besoknya, Suna tidak berangkat sekolah karena lagi bokek dan takut dihajar Hye-yong CS. Lalu dia meminta uang kepada pamannya yang tak lain adalah Han. Tapi di sini Han menyadari kalau wajah keponakannya itu babak belur. Dia lantas menuntut Suna untuk berkata jujur kemana saja uang jajannya selama ini. Namun, Suna enggan menjawab dan buru-buru masuk kamar sambil membanting pintu. Han yang merasa gagal menjaga sang keponakan pun menenangkan diri dengan nyebat di balkon. Tak lama kemudian dia mendapat telepon dari bawahannya bahwa penghuni gedung B di apartemen Wanseong melapor ke polisi soal pria berhelm. Sontak Han terkejut sebab apartemen si pelapor itu berada tepat di seberang apartemennya. Tanpa banyak cincong, Han langsung mendatangi apartemennya Hyon. Saat tak kunjung mendapat jawaban, tiba-tiba seorang pria yang turun dari lantai atas mengatakan bahwa tindakan Han percuma, sebab Hyon tidak akan keluar bagaimanapun caranya. Namun, Han tetap mencoba membujuk dengan mengatakan bahwa laporan Hyon penting untuk membongkar kasus pembunuhan yang meresahkan masyarakat. Alhasil, Hyon mau membuka pintunya sedikit dan mengatakan kalau dia salah sangka. 요새 사건이 많이 일어나니까 헬멧 쓴 남자가 맞은편 동으로 들어가는 걸 보고 근데 애인이었어요. Besoknya, Han mendiskusikan soal kasus pembunuhan berantai itu bersama rekannya. Lalu rekannya memberitahu bahwa tim berhasil mendapatkan identitas mantan pacarnya, si wanita korban pembunuhan. Diketahui pria itu bernama Jeong Min, seorang guru di SMA Ark dan tinggal di apartemen Wansong gedung B. Setelah melihat fotonya, Han pun menyadari bahwa pria itu mirip dengan pria yang menegurnya saat menemui Hyon. 너무 우연이다, 그지? 그쵸? 살해된 두 여자랑 모두 면식이 있었단 얘기네? Saat mereka hendak berangkat ke tempat pria itu, tiba-tiba Han mendapat telepon dari rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Tanpa pikir panjang, Han langsung menuju lokasi yang kemungkinan besar menjadi pelarian ayahnya, yaitu atap rumah sakit. Dan benar saja, Han mendapati sang ayah bersiap terjun seperti sudah bosan hidup. Di waktu bersamaan, rekannya Han sudah tiba di apartemen Wanseong dan langsung menuju kamar 303. Begitu sampai, dia lantas masuk ke kamar itu yang ternyata pintunya tidak dikunci. Namun, tanpa dia sadari, sesosok pria berdiri tepat di belakangnya. Saat dia menghubungi Han untuk melaporkan temuannya, tiba-tiba 동식아, Han yang mendengar suara ribut pun segera tancap gas, namun naas rekannya sudah keburu dihajar oleh pria misterius itu. Setelah menghabisi polisi, dia memakai helm full face dan tak lupa kacamata lalu pergi ke gedung apartemen sebelah, tepatnya ke apartemennya Nurul. Di sisi lain, Hyon yang menyadari bahwa si pria berhelm akan beraksi, buru-buru mengambil pisau dan membulatkan tekad untuk menyelamatkan Nurul. Akan tetapi, baru sampai depan pintu langkahnya tampak goyah dan berat. Dan begitu tiba di depan gedung apartemen, Hyon malah kehilangan seluruh tenaganya. Sedangkan di apartemennya Nurul, si pria helm yang aslinya bernama Jeong Min ternyata bisa melihat S-line berkat kacamata yang dia pakai. Setelah tahu Nurul punya banyak benang, dia pun merasa dikhianati lalu mencekik lehernya. Tak berselang lama, Hyon yang telah siuman pun tiba dan langsung menodongkan pisaunya ke Jeong Min. Namun, Jeong Min dengan cepat membalik keadaan. Tapi ternyata Nurul masih hidup dan langsung menghajar Jeong Min sampai kacamatanya lepas. Setelah kelimpungan mencari kacamatanya, Jeong Min pun kembali menghabisi Nurul. Beruntung Han tiba tepat waktu. Dia membidik Jeong Min dari apartemennya Hyon dan tak lama kemudian
Saat Jongmin sakaratul maut, dia mengatakan bahwa garis merah di kepalanya akhirnya menghilang. Saat itulah Hyun menyadari bahwa Jongmin bisa melihat S-Line juga berkat kacamata yang dia pakai. Singkat cerita, tim medis pun tiba. Tapi di sini Hyun terlihat baik-baik saja padahal sempat terkena tusukannya Jongmin. Kemudian Han menghampiri Hyun untuk menanyakan keadaannya sekaligus mengajaknya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi Suna yang baru datang langsung julid ke Hyun karena memakai kacamata hitam di malam hari. Sesaat kemudian setelah mereka pulang ke apartemen masing-masing, Han menanyai Suna apakah dia mengenal Hyun si tetangga ansos itu. Lalu Suna menjelaskan bahwa Hyun adalah teman sekelasnya waktu SMP dulu. Dia juga menceritakan tentang ibunya Hyun yang kabur setelah membunuh suaminya sendiri. Di sisi lain, Hyun sedang duduk di atap gedung. Dia masih terbayang-bayang dengan kejadian yang menimpa Nurul. Tapi kejadian itu justru membuatnya sadar bahwa kemampuan yang dia miliki bukan sebuah kutukan, melainkan sebuah berkat untuk menyelamatkan orang lain. Hyun lalu melepas kacamata hitamnya sehingga kini dia kembali melihat dunia yang dipenuhi dengan garis-garis merah. Hal itu menunjukkan bahwa Hyun telah bangkit dan bersiap keluar dari zona nyamannya. Tak lama kemudian, Hyun mendapat pesan dari nomor misterius yang mengatakan bahwa dia juga bisa melihat dunia seperti yang Hyun lihat. Dan si orang misterius ini mengajak Hyun untuk datang ke SMA ARK. Setelah itu, tekad Hyun untuk bangkit semakin bulat dimulai dari membongkar kardus yang menutupi jendela kamarnya. Sementara itu, Suna yang akhirnya berangkat sekolah lagi-lagi mendapat perundungan dari Hye-yong CS. Hye-yong menemukan surat cinta untuk siswa bernama Jiwon di lokernya Suna, yang sontak dijadikan bahan lelucon untuk mempermalukan Suna. Tak terima diolok-olok di hadapan teman sekelas, Suna lantas menyerang Hye-yong dan berusaha mengambil surat itu kembali. Namun, Hye-yong berhasil membalik keadaan hingga Suna menjadi tak berdaya. Saat itulah seorang guru bernama Gyujin yang awalnya terlihat kelemar-klemer ternyata bisa tegas dan segera menghentikan aksi Hye-yong. Gyujin lantas menasehati Suna dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membela Suna kalau Suna terbukti menyerang Hye-yong duluan. Di sini Suna bergumam pelan mengatakan bahwa dia akan membunuh Hye-yong. Setelah itu, Suna kembali ke kelas untuk mengambil tas. Tapi ketika hendak pulang, dia menemukan sebuah kacamata di lokernya, di mana kacamata itu sama dengan yang dipakai oleh Jeongmin. Di sisi lain, rekannya detektif Han ternyata selamat. Han pun mengatakan kalau dia masih merasa janggal dengan kasusnya Jeongmin. Maka dari itu, Han mendatangi apartemennya Jeongmin untuk memecahkan misteri di balik aksi pembunuhan yang dilakukan pria itu terhadap mantan pacarnya. Di sini, Han menemukan banyak coretan garis merah memenuhi dinding apartemen Jeongmin. Hal itu sontak membuatnya semakin bertanya-tanya. Sedangkan Suna yang sudah pulang dan mencoba kacamata merasa heran saat melihat benang merah di atas kepalanya. Dia pun dibuat syok berat ketika melihat banyak sekali benang di kepala pamannya. 강선아 밥 먹었어? Kemudian Suna memastikan penglihatannya dengan pergi ke tempat yang ramai. Ternyata garis-garis merah itu ada di setiap kepala dan saling berhubungan. Bahkan yang jeruk sama jeruk pun ada. Di sini akhirnya Suna menyadari makna dari benang tersebut yang merupakan S-Line. Merasa memiliki kemampuan khusus, Suna pun berangkat sekolah dengan riang gembira. Dia mengamati benang setiap murid hingga mendapati benang merahnya Hye-yong terhubung dengan seorang guru. Usut punya usut, ternyata Hye-yong ada main dengan gurunya sendiri. Padahal gurunya itu sudah tuwir dan sudah beristri. 대박.
Di hari itu juga kelasnya Suna kedatangan murid baru yang tak lain ialah Hyon. Namun saat Bu Gyujin meminta Hyon untuk memperkenalkan diri, Hyon malah diam saja. Sontak para murid mengira dia bisu. Singkat cerita, Han yang masih berusaha memecahkan misterinya Jeongmin kini pergi ke SMA ARK untuk mencari informasi. Di sini dia bertemu dengan Bu Gyujin yang langsung menyadari kalau Han adalah pamannya Suna. Setelah basa-basi singkat, Han bertanya apakah Jeongmin selama ini memakai kacamata dan Bu Gyujin mengaku tidak pernah melihat Jeongmin memakai kacamata. Setelah dari SMA ARK, Han pergi ke bar tempat Jeongmin biasa minum-minum. Di sini si bartender mengaku sering melihat Jeongmin berhitung dan berakhir berkelahi dengan pelanggan lain. Lalu saat melihat fotonya Jeongmin, bartender bilang kalau setiap datang ke bar, Jeongmin selalu memakai kacamata. Mendengar itu, Han yakin telah berhasil mendapatkan sebuah clue untuk memecahkan misinya. Di atap sekolah, lagi-lagi Suna dibully oleh Hye-yong. Namun di sini Suna berani melawan meskipun akhirnya menerima tendangan maut dari Hye-yong. Tak berselang lama, Hyon datang dan menyuruh Hye-yong berhenti menyiksa Suna. Tak terima disuruh-suruh, Hye-yong pun beralih menyerang Hyon. Tapi kemudian Hyon mengancam akan menjatuhkan tubuh mereka berdua dari atap gedung jika Hye-yong tidak berhenti mengusik Suna. 우리 안 건드리겠다고. 알았다고. 놓으라고. Alhasil, Hye-yong beserta antek-anteknya pun langsung pergi dari sana. Malamnya, Suna membuntuti Hye-yong yang ternyata berkencan dengan Pak Guru di sebuah motel. Dia juga memotret mereka dan akan menjadikannya sebagai umpan untuk balas dendam. Setelah itu, Suna mengirimkan foto tersebut ke Hye-yong yang seketika membuat Hye-yong kesal. Tapi ternyata Hye-yong tidak mudah dibodohi. Karena dia masih di bawah umur, maka hanya gurunya yang akan dihukum. Dari situ, Suna mendapatkan ide baru. Lalu besoknya, foto itu dia kirimkan ke Pak Guru yang seketika ketar-ketir. Bukan itu saja, Suna juga memeras Pak Guru sebanyak 20 juta won dan mengancam akan menyebarluaskan foto tersebut. Nantinya, uang itu akan Suna gunakan untuk menyewa rumah baru sebab dia sudah muak tinggal dengan paman yang tidak pernah memperdulikannya. 그래도 있긴 있잖아. Keesokan harinya, Hye-yong memberitahu Pak Guru bahwa yang memerasnya adalah Suna. Lalu Hye-yong bertanya-tanya bagaimana Suna bisa mengetahui hubungan gelapnya dengan Pak Guru. Dia juga dibuat heran sekaligus kesal saat melihat murid lain, bahkan teman segengnya, mulai dekat dengan Suna. Alhasil sekarang Suna punya banyak teman termasuk Jiwon yang akhirnya menerima cintanya. Di sisi lain, seorang guru laki-laki mendapat kiriman foto-foto bukti perselingkuhannya dengan guru lain. Lalu dua guru itu berdebat dan saling menyalahkan. Melihat pertengkaran itu, Hyon pun merasa dejavu. Kemudian saat di toilet, Hyon baru menyadari kalau Suna memakai kacamata yang mirip seperti milik almarhum Jeongmin. Karena didesak, akhirnya Suna mengaku kalau dia bisa melihat S-line saat memakai kacamata itu. Maka Hyon juga berkata jujur kalau dia memiliki kemampuan melihat S-line. 최이슬 10개 이상, 체육이랑 수학 불능관계고. 더 말해줘. Hyon pun mengingatkan bahwa benda itu berbahaya dan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tapi Suna tidak peduli karena dia sudah terlena dan menganggap hidupnya berubah jadi lebih baik berkat kacamata itu. Kemudian saat pulang bersama Hyon, Suna menanyakan bagaimana cara menghilangkan garis merah di kepala. Hyon pun ingat garis merah milik ayahnya hilang setelah meninggal dunia. 보여줄 거야. 지들이 얼마나 하찮은 인간들인지. Malamnya, Suna yang sedang kencan dengan Jiwon mendapat pesan dari Pak Guru. Dia mengatakan bahwa uang yang dimau Suna telah siap dan menyuruhnya datang ke atap sekolah malam ini juga. Namun, tanpa Suna sadari, Hye-yong diam-diam membuntutinya, kemudian mengambil kacamatanya. Karena ternyata saat di toilet tadi, Hye-yong mendengar percakapan Suna dengan Hyon. Alhasil sekarang dia tahu keahlian kacamata tersebut. Namun saat Hye-yong sedang menikmati menggunakan kacamata itu, tiba-tiba
Entah bagaimana nasibnya Haeyong, saya pun tidak tahu. Sementara itu, Suna yang menyadari kacamatanya lenyap kini mulai kelabakan mencari. Namun dia tak menemukannya dimanapun. Dia bahkan menuduh Yeon yang mencurinya. Tapi karena waktunya mepet, Suna bilang akan ke sekolah dulu baru nanti mereka bicara lagi. Sontak Yeon bingung sekaligus khawatir, untuk apa Suna ke sekolah tengah malam begini padahal kan banyak juriknya, Neng. 저기요, 아까 혹시 저쪽에서 안경 못 보셨어요? Tanpa membuang-buang waktu, Suna langsung menuju ke rooftop sekolah dan Pak Guru sudah menunggunya. Akan tetapi, Pak Guru bilang gajinya sebagai guru sangat kecil, sehingga dia belum bisa mendapatkan uang yang dimau Suna. Pak Guru juga memohon-mohon untuk diberi keringanan karena dia punya anak dan istrinya juga sebentar lagi akan melahirkan. Lantas Suna mengutarakan keresahannya tentang para guru yang hanya diam saja ketika dirinya dibully oleh Haeyong CS. Maka Pak Guru memberikan penawaran akan membantu Suna lepas dari perundungan. 선아야, 그럼 우리 이렇게 할까? Akan tetapi tiba-tiba Pak Guru mendapat pesan dari istrinya yang ternyata sudah mendapatkan foto bukti hubungan gelapnya dengan Haeyong. Sontak Pak Guru naik pitam, tapi Suna mengaku tak tahu apa-apa. Di waktu bersamaan, Yeon akhirnya tiba di sekolah. Namun sayangnya dia terlambat. Tepat di depan matanya, Suna terjatuh dari atap gedung dan tewas saat itu juga. Di post-credit scene terlihat Buk Yoo-jin memberikan kacamata ajaib kepada seorang guru laki-laki. Jadi di episode selanjutnya, kacamata itu akan pindah tangan. Saat ditanyai saran soal masalah yang dihadapi si Pak Guru, Buk Yoo-jin bilang akan membongkar semuanya dan menyaksikan semua hancur dengan mata kepalanya sendiri. Loh, jadi siapa pemilik kacamata itu? Apakah Buk Yoo-jin? Jawabannya masih jadi teka-teki untuk episode selanjutnya. Dan series pun bersambung. Ya, itulah S-Line episode 1 dan 2. Menarik nih. Kira-kira siapa lagi yang mati di episode berikutnya? Yo nggak tahu, kan belum rilis lanjutannya. Nah, gimana nih warga Nobar? Apakah kalian penasaran dan mau lanjut ke episode selanjutnya? Coba komen aja yang banyak dan share video ini ke teman kalian yang mantannya banyak. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di episode S-Line berikutnya. Kalau begitu, Burung Kuntul mohon pamit main burung. Pamit undur diri.